Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar IPA. Tapi sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita IPA dari buku tema 3, subtema 1. Judulnya adalah organ pencernaan hewan. Nah, kita akan lihat dulu saluran pencernaan pada hewan. Ada apa-apa aja? Ada rongga mulut, kemudian ada kerongkongan, ada lambung, dan ada usus. Proses pencernaan pada hewan terjadi secara mekanis dan kimiawi. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah organ pencernaan pada hewan pemamah biak atau ruminansia, pada burung atau aves, pada reptil, amfibi, dan pada ikan. Yang pertama, kita akan lihat dulu organ pencernaan pada hewan pemamah biak atau ruminansia. Hewan ruminansia atau sering disebut juga hewan pemamah biak, yaitu sekelompok hewan pemakan tumbuhan atau herbivore yang mempunyai dua proses pencernaan makanan. Contoh hewan ruminansia seperti domba, sapi, dan kerbau. Makanan hewan ini lebih panjang dan kompleks. Makanan hewan ini banyak mengandung selulosa yang sulit dicerna pada umumnya, sehingga sistem pencernaannya berbeda dengan sistem pencernaan hewan lain. Perbedaan sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia tampak pada struktur gigi, yaitu geraham belakang atau molar yang besar, berfungsi untuk mengunyah rerumputan yang sulit dicerna. Oke, kita akan lihat dulu organ yang berperan dalam pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama ada mulut. Ya. Nah, mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Nah, rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Rongga mulut menjadi tempat pertama dalam proses pencernaan hewan ruminansia. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kemudian ada retikulum, ya. Nah, retikulum ini mempunyai dinding otot yang cukup kuat, sehingga di dalam retikulum mampu untuk menggiling dan memproses makanan menjadi lebih halus. Nah, retikulum ini sering juga disebut dengan perut jala. Nah, retikulum berbatasan langsung dengan rumen, tetapi di antara keduanya tidak ada dinding penyekat. Kemudian ada omasum. Nah, omasum ini di dalamnya ada enzim-enzim yang berperan untuk menghaluskan makanan. Di dalam omasum terjadi proses penyerapan air yang dilakukan oleh dinding omasum. Nah, kemudian ada usus halus. Usus halus ini berperan untuk menyerap sari-sari makanan yang telah digiling halus di dalam lambung. Nah, yang warna hijau ini adalah rumen, ya. Nah, rumen ini adalah bagian lambung yang paling besar. Rumen menjadi tempat pertama masuknya makanan setelah melewati esofagus. Nah, kemudian ada abomasum, ya. Nah, abomasum ini sering juga disebut dengan perut sejati. Setelah melalui proses di omasum, kemudian makanan menuju abomasum. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Dari mulut, makanan yang dikunyah tadi masuk ke esofagus atau kerongkongan.
Setelah dari kerongkongan atau esofagus, makanan itu langsung ke rumen, ya, rumen yang warna hijau. Nah, setelah ke rumen, makanan yang sudah di rumen tadi itu kembali ke retikulum, ya, retikulum yang warna kuning. Nah, setelah dari retikulum, makanan itu kembali lagi ke mulut untuk dikunyah, ya. Nah, setelah dari mulut, makanan ditelan lagi dan dimasukkan ke omasum. Nah, omasum yang warna orange, ya. Kalian perhatikan panahnya. Setelah dari omasum, makanan masuk lagi ke abomasum. Nah, setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus, ya. Nah, setelah dari usus, makanan yang sudah dicerna dikeluarkan melalui anus. Nah, kemudian sistem pencernaan pada burung atau aves. Kita sudah belajar sistem pencernaan pada hewan pemamah biak atau ruminansia. Sekarang pada burung atau aves. Burung memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Ada burung pemakan daging, biji-bijian, buah-buahan, serangga, bahkan ada pula burung pemakan madu. Sesuai dengan perbedaan jenis makanannya, maka alat-alat pencernaan, ya. Miss minta maaf, itu ada yang salah. Alat-alat pencernaan pada burung berbeda-beda, ya. Nah, kita lihat di sini saluran pencernaan pada burung. Yang pertama ada paruh. Ya, paruh ini merupakan modifikasi dari gigi. Kemudian ada rongga mulut. Nah, pada burung, rongga mulut memiliki rahang atas yang berfungsi sebagai penghubung antara rongga mulut dan tanduk. Kemudian ada faring. Nah, faring ini merupakan saluran pendek. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus. Ini sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Kemudian ada lambung. Nah, pada burung ada lambung kelenjar, ada juga lambung pengunyah atau empedal, ya. Nah, lambung kelenjar atau disebut juga dengan proventriculus. Nah, lambung kelenjar ini banyak menghasilkan enzim pencernaan. Nah, kemudian ada lambung pengunyah, ya, atau empedal, disebut juga dengan ventriculus. Ini memiliki otot berdinding tebal. Pada burung pemakan biji-bijian terdapat kerikil dan pasir yang tertelan bersama makanan yang berguna untuk membantu pencernaan. Nah, sebelum ke kloaka ada usus, ya. Nah, usus ini berguna untuk memproses makanan, ya. Dan makanan yang sudah diproses ini akan dikeluarkan melalui kloaka, ya. Nah, kloaka itu adalah lubang untuk saluran pencernaan. Ada juga tembolok, ya. Nah, tembolok ini adalah pembesaran dari kerongkongan bagian bawah. Oke, selanjutnya kita lihat salurannya, ya, dari mana saja. Dari paruh, kemudian ke faring, setelah itu makanan masuk ke esofagus, masuk ke proventriculus, masuk ke ventriculus, masuk ke usus tebal, masuk ke usus halus, kemudian ke anus, ya. Nah, oke. Kemudian sistem pencernaan pada reptil. Reptil merupakan hewan melata pemakan daging atau karnivor. Sistem pencernaan pada reptil tentu saja berbeda dengan vertebrata lainnya. Oke, kita lihat di sini contoh reptilnya adalah buaya, ya. Nah, kita lihat saluran pencernaannya. Yang pertama dari mulut, ya.
Nah, rongga mulut pada buaya disokong oleh rahang atas dan rahang bawah. Masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus. Ini merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dan lambung pada buaya. Pada kerongkongan makanan hanya numpang lewat dan tidak terjadi proses pencernaan. Kemudian ada lambung, ya, atau disebut juga dengan ventriculus. Nah, buaya atau reptilia lainnya secara umum terjadi atas fundus dan piloris. Fundus itu adalah bagian yang agak bulat, sedangkan piloris merupakan bagian yang kecil. Lambung pada reptil berguna untuk menampung makanan dan terletak di belakang kerongkongan. Ya, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan otot lambung dan pencernaan kimiawi. Kemudian ada hati. Hati ini berfungsi untuk menghasilkan empedu, ya, yang disimpan dalam kantong empedu. Nah, ini membantu proses pencernaan pada hewan reptilia. Kemudian ada usus. Usus ini gunanya untuk mencerna makanan. Nah, kemudian makanan yang sudah dicerna dikeluarkan melalui kloaka. Nah, kita lihat proses pencernaannya dari mulut masuk ke esofagus atau kerongkongan, kemudian ke ventriculus atau lambung, kemudian ke intestinum, ya, ini usus, kemudian masuk ke anus. Oke. Kemudian pada sistem pencernaan pada hewan amfibi. Nah, sistem pencernaan amfibi berbeda dengan hewan vertebrata lainnya, mengingat habitatnya juga berbeda. Hewan amfibi ialah hewan yang habitatnya di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi yaitu katak. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, ada mulut, ya. Nah, mulut itu adalah organ pencernaan yang pertama mencerna makanan. Nah, rongga mulut pada katak ditopang oleh rahang atas dan rahang bawah. Gigi katak tidak berkembang secara sempurna dengan dan bentuk V, ya. Nah, kemudian ada kerongkongan, ya. Nah, katak tidak memiliki leher sehingga kerongkongan katak berupa saluran kecil dan sangat pendek. Kemudian ada kantong empedu, ya. Kantong empedu ini gunanya untuk menyimpan cairan empedu. Ada lambung atau ventriculus. Nah, katak bersifat asam dengan tujuan untuk membunuh kuman penyakit dan melumpuhkan mangsanya. Nah, kemudian ada juga di sana usus, ya, atau intestinum. Nah, katak terdiri atas beberapa bagian, yaitu maksudnya usus katak, ya. Usus katak terdiri atas beberapa bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dan usus kosong atau jejunum. Nah, ada juga usus cerna yaitu ileum, ya. Nah, usus besar atau tebal pada katak di dalam usus besar sudah tidak ada proses pencernaan lagi, tetapi hanya pembusukan sari-sari makanan dan penyerapan air saja. Nah, kemudian setelah makanan itu dicerna, nah, di sana ada juga kloaka. Nah, kloaka ini adalah pembuangan sisa makanan yang tidak diserap lagi. Nah, kemudian kita lihat prosesnya dari mulut masuk ke esofagus, masuk ke lambung, masuk ke usus,
dan terakhir dikeluarkan oleh kloaka. Nah, kemudian sistem pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan pada kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Sementara fungsi pankreas adalah menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Baik, di sini ada mulut ya. Nah, mulut pada ikan adalah berguna untuk tempat masuknya makanan. Kemudian ada kantong empedu. Nah, kantong empedu ini sebagai kantung untuk menyimpan cairan empedu. Nah, kemudian ada lambung. Nah, lambung pada ikan untuk menampung makanan secara kimiawi. Ada kerongkongan. Kerongkongan ini berbentuk seperti pipa. Di sana ada lendir yang berguna untuk membantu atau memproses penelanan makanan. Kemudian ada usus. Usus tempat penyerapan nutrisi makanan yang terjadi di sepanjang dinding usus halus dan makanan itu dicerna di usus tersebut ya. Nah, baik, kemudian terakhir makanan yang sudah dicerna masuk ke anus ya dan dikeluarkan. Nah, prosesnya dari mulut ke esofagus, ke lambung, ke usus dan ke anus. Baik, IPA hari ini Miss hanya kasih materi saja ya. Nah, kalian catat mana yang pentingnya. Karena kita hari ini hanya materi saja. Oke, pembelajaran IPA kita sampai di sini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.